Komisi 3 DPRD Bontang mengajukan usulan untuk memanfaatkan air permukaan yang ada di Danau Eks Galian Tambang PT Indominco untuk dapat dikelola PDAM Tirta Taman Bontang demi mencukupi kebutuhan air ke depan. Gagasan tersebut disampaikan Komisi 3 saat menggelar rapat kerja bersama PDAM, PT Indominco, Bapelitbang, dan Dinas Lingkungan Hidup di ruang rapat 3 Gedung DPRD Bontang, Selasa 23 Juni 2020. Sebelumnya, Komisi 3 mengupayakan penambahan sumber air baku untuk PDAM melalui Bendungan Sukarahmat. Namun, hingga saat ini rencana tersebut belum terrealisasi. Dikatakan Wakil Ketua Komisi 3 Abdul Malik, secara regulasi, penggunaan air permukaan di bekas galian tambang lebih memungkinkan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali memanggil stakeholder terkait membahas lebih lanjut wacana ini. Bahwa di lokasi sana memang ada potensi air bersih yang notabene-nya adalah air permukaan. Kemudian secara regulasi itu juga memungkinkan yang tahapan-tahapannya tadi mungkin ada di tingkat kabupaten kota, di tingkat wilayah pemerintahan, tetapi prinsipnya kan izin ke provinsi, ke Kementerian Kehutanan dan seterusnya. Ya. Kemudian secara debit air, debit air kalau Bontang itu setahun rata-rata 9 juta kubik tadi Pak ya. Untuk Kota Bontang, Pak Direktur PDAM, sekitar itu kalau pengembangan nanti pelabuhan dan seterusnya mungkin bisa naiknya ya 15 juta kubik sangat mungkin. Artinya potensi air bersih itu cukup, ya, potensinya cukup, regulasinya memungkinkan. Ini pertanyaan nanti ke Bapak Litbang, apakah ya kaitan dengan air bersih ini sudah menjadi program yang progresnya ya katakanlah kalau sekarang ke Marangkayu sampai hari ini progresnya belum realisir gitu ya. Apakah progres kaitan perencanaan air bersih ini mencari alternatif selain Marangkayu Sukarahmat? Dan ini ada potensi, gitu ya. Ya, itu menjadi pertanyaan dan sudah menjadi rencana program kerja pemerintah atau belum. Sementara itu, Taryono HSEC Head PT Indominco memaparkan ada 21 void atau galian tambang di Indominco. 18 diantaranya di Blok Barat dan 3 di Blok Timur. Dan beberapa diantaranya sudah siap digunakan untuk satu danau rata-rata menampung 10 hingga 15 juta kubik air. Danau galian tambang yang sudah siap saat ini berjarak sekitar 40 hingga 45 km dari Bontang. Jarak ini lebih dekat jika dibandingkan lokasi pembangunan Bendungan Sukarahmat. Taryono menambahkan dari segi anggaran, penggunaan Danau Eks Galian Tambang juga lebih murah jika dibandingkan dengan pembangunan Bendungan Sukarahmat. Dan kalau potensi ini bisa dikolaborasikan, bisa dimanfaatkan dengan semua stakeholder termasuk regulator. Dalam hal ini memang ada KLHK, ada SDM ya, terkait dengan yang pengendalian kehutanan tadi. Saya pikir ini potensi sangat bermanfaat dan untuk jangka panjangnya sangat membantu baik di tingkat Pemda maupun di tingkat masyarakat. Karena seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, ada beberapa potensi yang sudah pernah studi kali ya, dari Marangkayu, dari Sukarahmat, dari Kanaan ya. Kalau kita compare dengan potensi yang ada di tambang, secara cost mungkin jauh lebih murah dari tambang. Kenapa? Karena kalau kayak misalnya dari Sukarahmat kan akan dibentuk galian baru ya. Potensi di Indominco mungkin bisa sekitar 30-40% dana. Secara waktu mungkin juga akan lebih cepat ya. Jadi kami justru dengan adanya dari tim Komisi 3 ini menginisiasi ini sepertinya sangat bagus sekali baik untuk masyarakat maupun untuk Pemda ya. Dukungan untuk penggunaan air permukaan Danau Eks Galian Tambang juga disampaikan Ketua Komisi 3 Amir Tosina. Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil peluang ini demi memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Maka ini hanya kritik saling kepada pemerintah Kota Bontang dengan PDAM
harus benar-benar ini mengambil kesempatan ini, tidak lagi menunda ya, tidak lagi menunda. Mohon untuk di perencanaan ini Pak, terus terang saya tekan untuk segera direncanakan dengan baik. Kan ini sudah kesempatan baik, sudah berapa kali kita rencanakan, baik itu tadi dari Morangkayu, dari Santan kalau tidak salah itu pernah juga misalnya rencana, ini gagal semua. Maka dari ini kesempatan ini tidak disia-siakan lagi ini perencanaan. Baik dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah saya rasa sudah mengenai analisis tentang kebersihannya sudah cukup Pak ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup ini pernah juga pergi sana dengan PDAM kan? Belum pernah. Nah, saya rasa ini tinggal disinkronkan saja nih Pak. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Taman, Suramin, menyambut baik wacana tersebut. Mengingat kebutuhan air yang semakin meningkat, pun dengan persediaan air bawah tanah yang terus menurun. Dengan kebutuhan air di Bontang yang mencapai 9 juta kubik per tahunnya, tentu rencana penggunaan air permukaan yang memanfaatkan danau eks galian tambang batubara ini dapat membantu mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat Bontang ke depan. Namun, kata Suramin, PDAM yang hanya bertindak sebagai pengelola menyerahkan sepenuhnya rencana tersebut kepada pemerintah melalui dinas terkait. Yang jelas PDAM Bontang kalau pilihan itu yang sangat baik untuk sumber air bawah tanah, dan hari demi hari, bulan dan tahun akan mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan meningkat. Nah, ini penting. Nah, kami harapkan kepada Bapak Ibu Dewan terhormat, kami tidak bersama menggerakkan, justru kami andil saja. Karena kami statusnya operator dan penyelenggara, operator untuk penyelenggara pelayanan air bersih saja. Tapi kalau yang sifatnya teknis, perizinan dan sebagainya, memang itu harus dinas SKPD terkait. Jadi saya sangat bersyukur kepada Bapak Komisi 3 yang mana juga tidak henti-hentinya menyupport kepada PDAM maupun pemerintah kota yang langsung terjun langsung ke lapangan, bahkan kami juga mendampingi, dan ini salah satu konkret dari ini juga tidak kalah pentingnya. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan.